Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang studi kasus dari papernya si Stella Michela Saripi, Kasirun Al-Fauzi, BM, Sitorus, dan Siti Arnil. Di sini saya membuat sebuah rangkumannya yang menggunakan judul analisis perbandingan metode UTA dan metode SAW pada implementasi studi kasus sistem pendukung keputusan pemilihan karyawan dan guru terbaik. Di sini metode UTA memiliki studi kasus sistem pendukung keputusan pemilihan karyawan terbaik dan metode SAW yang pendukung keputusan pemilihan guru terbaik. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metode SAW saja. Baik, kita langsung saja ke pendahuluannya. Di sini definisi dari metode SAW itu adalah kependekan dari Simple Additive Weighting. SAW adalah metode yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan yang menentukan nilai bobot untuk setiap atribut. Kemudian dilanjutkan dengan proses perankingan yang akan menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang ada. Pembuatan SIPK ini diharapkan akan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan menghasilkan rekomendasi keputusan yang bisa membantu tim penilai untuk menentukan siapa yang benar-benar layak mendapat prediksi guru berprestasi. Lalu ada tahapan dan rumus metode SAW. Di sini yang pertama menentukan kriterianya atau C. Dalam tahapan ini kriteria yang akan digunakan untuk menentukan guru terbaik di SMKN 1 Kadipaten harus ditentukan. Seperti pada kriteria yang digunakan dalam penelitian ini meliputi ijazah, sertifikasi, absen kedisiplinan, dan tanggung jawab. Yang kedua menentukan bobot masing-masing kriteria atau W. Setiap kriteria yang ditentukan harus diberikan bobot yang sesuai dengan prioritasnya. Bobot ini diberikan dalam persen dan harus memenuhi syarat total bobot 100%. Dalam penelitian ini, bobot kriteria adalah sebagai berikut. C1 ijazah, C2 sertifikasi 20%, C4 absen 20%, C4 kedisiplinan 15%, C5 tanggung jawab 15%. Yang ketiga, memberikan nilai rating kecocokan pada masing-masing alternatif dari semua kriteria. Pada tahap ini, data guru harus dikumpulkan dan diberikan nilai rating kecocokan untuk setiap kriteria dan data guru harus yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. A1, 70, 60, 80, 50, 70, dan seterusnya. Yang keempat, menormalisasi matriks atau R. Sebelum melakukan proses perankingan, matriks keputusan harus dinormalisasi. Normalisasi dilakukan dengan cara menghitung nilai rating kinerja ternormalisasi atau RIJ untuk alternatif dan kriteria. Nilai rating kinerja ternormalisasi ini digunakan untuk menghilangkan perbedaan skala antara kriteria yang berbeda. Dalam penelitian ini, semua kriteria yang digunakan adalah kriteria benefit, sehingga nilai rating kinerja ternormalisasi dihitung dengan cara menghitung nilai rasio antara nilai rating alternatif dengan nilai maksimum kriteria. Lalu yang kelima adalah perankingan. Pada tahapan perankingan, hasil dari nilai rating kinerja ternormalisasi digunakan untuk menghitung nilai alternatif tertinggi. Nilai alternatif tertinggi ini diperoleh dengan cara menghitung perkalian matriks ternormalisasi dengan vektor bobot dan kemudian melakukan penjumlahan. Hasil penjumlahan ini digunakan untuk menentukan rekomendasi terbaik dalam menentukan keputusan. Baik, kita langsung saja masuk ke tabel di Excel-nya. Baik, di sini pada tabel Excel terdapat tabel 1 yang dimana tabel kriteria berisi C1-nya yaitu ijazah, C2-nya sertifikasi, C3 absen, C4 kedisiplinan, dan C5 tanggung jawab. Lalu pada tabel kedua yaitu tabel nilai bobot yang dimana C1 ijazahnya bernilai 30%, C2 sertifikasinya bernilai 20%, C3 absennya bernilai 20%, dan C4 kedisiplinannya bernilai 15%, dan C5 tanggung jawab bernilai 15%, yang dimana total bobotnya yaitu 100%. Selanjutnya terdapat data guru, yang dimana A1 ini
memiliki nilai C1-nya 70, C2-nya 60, C3-nya 80, C4-nya 50, dan C5-nya 70. Begitupun seterusnya. Selanjutnya kita hitung nilai benefitnya atau nilai kriteria cost-nya. Baik, di sini sudah terdapat hitungannya, yang dimana kolom C1 ini bernilai 0,875, 1, dan 0,75. Di sini kita akan coba langsung bagaimana cara mendapatkan hasilnya. Di sini cara mendapatkannya seperti ini, kita coba, yang dimana pada kolom C1 ini kita akan hitung nilai C1 yang pertama 70. Di sini kita klik nilai data C1-nya. Nah, baru kita bagi dengan nilai tertinggi dari kolom C1, yang dimana nilai tertinggi atau nilai maksimalnya yaitu 80. Lalu kita klik dan terdapat hasilnya seperti ini, sama. Begitupun bawahnya kita coba. Di sini nilai data C1-nya yang alternatif 2-nya 80. Kita bagi dengan nilai tertinggi yaitu dirinya sendiri yang bernilai 80. Jadi hasilnya 1. Selanjutnya di A3 ini data C1-nya 60. Kita hitung 60, kita bagi dengan nilai tertinggi 80. Dapat hasilnya selanjutnya kita akan begitupun selanjutnya ya, yang dimana caranya ini sama saja seperti yang ini tadi. Oke, selanjutnya kita akan hitung nilai rankingannya. Di sini terdapat nilai A1 yang bernilai 0,877 dan A2 0,932 dan A3 0,867. Bagaimana cara mendapatkannya? Kita coba. Di sini caranya adalah dari nilai bobot ini kita kali dengan nilai C1, lalu dapat hasilnya. Selanjutnya lagi nilai bobot C2 20%, kita kali dengan hasil dari data C2 ini. Lalu selanjutnya nilai bobot yang 20 kita kali dengan C3 atau C3 yang hasilnya. Sini dapat. Selanjutnya yang nilai bobot C4 nya kita kali dengan data di C4. Lalu yang terakhir bobot C5, kita nilai bobot C5 kita kali dengan data C5 ini. Setelah itu kita jumlah. Nah, dapat hasilnya 0,87765. Di sini kita ambil 3 desimal, 3 angka di depan, yang 3 angka pertama, yang mana hasilnya sama. Begitupun di bawahnya, ini caranya sama saja. Bisa kita lihat, di tabel ke-6. Ini adalah hasil perankingannya yang dari tabel 5 ini, yang dimana A2 memiliki nilai tertinggi 0,932. Di sini cara mendapatkannya yaitu dengan cara mendapatkan
Nilai tertingginya kita hitung seperti ini. Kita hitung di sini, kita ketik max, lalu kita blok semuanya nilai yang ada, tutup kurung enter. Nah, di sini dapat nilai tertingginya yang dimana A2-nya ini 0,932 sama, yang berarti A2 ini memiliki nilai tertinggi. Baru kita taruh di sini dan sudah dapat hasilnya. Bisa kita lihat yang ranking nomor 1 yaitu A2, ranking nomor 2 A1, ranking nomor 3 A3. Oke, baik, itu saja pembahasan cara perhitungan nilai data-data tabelnya. Kita langsung masuk ke kesimpulan, dimana kesimpulannya yaitu metode SAW dalam penelitian ini adalah dapat membantu dalam menentukan guru terbaik di SMKN 1 Kadipaten dengan cara menghitung nilai bobot untuk setiap atribut dan kemudian melakukan rankingan yang akan menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang ada. Dengan menggunakan metode SAW, penilaian akan lebih tepat karena didasarkan pada nilai kriteria dan bobot yang sudah ditentukan, sehingga akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Hasil perhitungan menggunakan metode SAW menunjukkan bahwa A2 memiliki nilai tertinggi di antara dua alternatif lainnya, sehingga A2 dapat dianggap sebagai guru terbaik berdasarkan kriteria yang digunakan. Baiklah, baru kita analisis perbandingan dari metode UTE dan metode SAW-nya, yang dimana metode SAW memiliki perhitungan bobot atribut. SAW menggunakan pendekatan yang lebih sederhana dengan menghitung nilai bobot untuk setiap atribut. Bobot ini kemudian digunakan untuk melakukan rankingan dan memilih alternatif terbaik. Evaluasi berbasis nilai kriteria. SAW mengacu pada nilai kriteria yang sudah ditetapkan untuk menentukan alternatif terbaik. Hal ini memberikan kejelasan dalam penilaian dan rankingan alternatif. Keterbatasan dalam penilaian subjektif. SAW mungkin lebih rentan terhadap preferensi subjektif dalam menentukan bobot untuk setiap atribut. Meskipun metode ini memberikan hasil yang tepat berdasarkan kriteria dan bobot yang sudah ditentukan, namun penentuan bobot itu sendiri dapat menjadi subjektif. Baik, jadi analisis perbandingannya yaitu metode UTE memberikan pendekatan yang lebih sistematis dan objektif dalam pengambilan keputusan dengan memperhitungkan preferensi subjektif melalui fungsi utilitas aditif. Namun, ketergantungan pada preferensi subjektif membuat hasil akhirnya dapat dipengaruhi oleh kebijakan perusahaan atau instansi. Di sisi lain, metode SAW memberikan hasil yang lebih jelas dan langsung berdasarkan pada nilai kriteria dan bobot yang sudah ditentukan. Namun, metode ini mungkin kurang mampu menangani preferensi subjektif secara langsung. Oleh karena itu, pemilihan antara kedua metode ini tergantung pada kebutuhan dan preferensi pengambil keputusan serta konteks spesifik dari masalah yang sedang dihadapi. Baik, mungkin itu saja analisis studi kasus dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.